Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Syukurlah kalau kalian baik-baik semua. Kalian sudah berdoa? Kalau kalian belum berdoa, Ibu minta ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa ya. Ketua kelas silakan. Terima kasih untuk ketua kelas yang telah pimpin kita dalam doa. Nah, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Jadi kalian dengarkan nama kalian baik-baik. Angelina Nai, Antonia Wai, Maria Elizabeth Ibu, Graciana Kuai. Oke, baik, jadi kalian hari ini hadir semua ya. Nah, jadi sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Baik, sekarang Ibu tunjuk saja ya. Cinta, silakan baca tujuan pembelajaran yang pertama. Oke, Intan baca tujuan pembelajaran yang kedua ya. Kemudian Gracie bisa baca tujuan pembelajaran yang ketiga. Oke, terima kasih. Jadi kita kan sudah sama-sama mendengarkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini toh. Nah, pada hari ini juga kita akan menggunakan model untuk mendukung pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita juga menggunakan model pembelajaran TPS atau Team Pair Share. Nah, di mana model pembelajaran ini Ibu akan membagikan kalian pertanyaan-pertanyaan berupa pertanyaan-pertanyaan. Lalu pada tahap pertamanya itu kalian akan berpikir atau mencari jawaban itu tapi secara mandiri. Setelah kalian mencari jawaban secara mandiri, kemudian kalian akan bentuk berpasangan atau masuk pada langkah kedua yaitu pair. Di mana pada langkah ini kalian akan membentuk secara berpasangan, lalu kalian mendiskusikan kembali jawaban-jawaban yang sudah kalian kerjakan secara mandiri tadi. Nah, kemudian di langkah pembelajaran yang ketiga yaitu share. Nah, di mana pada langkah yang ketiga ini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi di depan kelas. Sampai di sini mengerti toh tentang model pembelajaran kita pada hari ini? Atau ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu ya. Anak-anak pernah, anak-anak pasti biasa makan jamur toh? Biasa toh? Nah, jamur itu selain digunakan untuk sayuran, jamur itu digunakan untuk apa? Oke, baik, jadi jamur itu biasa digunakan untuk proses pembuatan tempe dan pembuatan oncom. Nah, jadi selain itu jamur itu tuh kamu temukan dia tuh di mana? Silakan, Intan. Baik, terima kasih Intan. Jadi benar ya yang dikatakan Intan itu, jamur itu tuh biasa tumbuh di biasa kalian temukan di pohon-pohon yang sudah mati. Kemudian pada sisa-sisa makanan, kemudian pada tempat sampah, dan pada kulit. Pada kulit juga ada jamur loh. Sampai di sini kalian paham toh? Kalau kalian paham, nah sekarang kita akan masuk di tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik mampu menguraikan ciri-ciri jamur berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna tubuh jamur. Nah, sekarang berdasarkan ukuran jamur. Nah, ukuran jamur itu tuh ada dua ukuran, yaitu ada yang ukuran mikroskopis dan ada yang berukuran makroskopis. Nah, kalau jamur yang berukuran makroskopis itu biasanya jamur yang memiliki sifat multiseluler atau dia memiliki banyak sel.
Itu contohnya pada jamur ini. Contohnya pada jamur ini, jamur merang, terus jamur ini jamur yang ini berbentuk kuping tuh. Ini jamur kan biasa tumbuh di, kalau di daerah dingin biasanya di hutan kopi. Nah, ini jamur biasa tumbuh di situ. Sedangkan jamur yang berukuran mikroskopis itu tuh jamur yang memiliki sifat uniseluler, atau dia hanya memiliki satu sel saja. Itu contohnya pada jamur ini, Calvantia gigantea. Ini contohnya seperti ini gambarnya. Sampai di sini kalian mengerti toh? Oke, terima kasih. Kemudian berdasarkan bentuk tubuh jamur. Jadi bentuk tubuh jamur itu tuh ada yang berbentuk seperti kuping. Nah, ini contoh jamur yang bentuknya seperti kuping. Kemudian ini bentuk bulat. Lalu ini bentuk seperti mangkok. Sedangkan ini jamur berbentuk seperti payung. Sampai di sini kalian paham toh? Kemudian warna jamur. Nah, kalau warna jamur itu kan bisa dilihat dari sini toh. Ini ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna kayak abu-abu, warna putih, warna orange, warna coklat campur putih atau bercak-bercak. Nah, tapi jamur itu tuh tidak ada yang berwarna hijau. Nah, kenapa jamur tidak ada yang berwarna hijau? Ada yang tahu? Coba, Cinta. Kenapa jamur itu tidak ada yang berwarna hijau? Ya, pintar sekali. Nah, jadi jamur itu tidak ada yang berwarna hijau karena jamur itu dia tuh tidak memiliki klorofil. Nah, sampai di sini kalian paham? Paham ya? Baik, kalau kalian paham. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kalian LKPD. Nah, jadi di LKPD itu kan ada pertanyaan-pertanyaan toh. Jadi pertanyaan itu tuh kalian kerjakan secara mandiri. Kalian bisa cari di sumber mana, tapi kerjanya secara masing-masing dulu ya. Jadi waktu kalian Ibu kasih 5 menit. Silakan kalian kerjakan. Sudah selesai? Baik. Sekarang waktu kalian kerjakan secara mandiri sudah selesai. Jadi sekarang Ibu mau bagi kalian dalam bentuk berpasangan ya. Nah, jadi biar Ibu yang tunjukkan saja ya, supaya jangan terlalu ribut toh. Jadi nanti dengarkan nama baik-baik ya, kalian pasangan dengan siapa-siapa. Pas sebentar tuh jangan tanya-tanya lagi di Ibu ya, jangan bikin ribut. Nia itu tuh bisa berpasangan dengan Ica, Cinta bisa berpasangan dengan Gracie, Ira bisa berpasangan dengan Intan ya. Sudah? Sampai di sini sudah, kamu sudah tahu toh pasangan dengan siapa-siapa? Kalau sudah tahu silakan duduk dalam bentuk berpasangannya. Silakan. Sudah duduk berpasangan. Nah, kalau sudah kalian duduk dalam berpasangan, jadi di sini kalian diskusikan lagi ya, jawaban-jawaban yang sudah kalian kerjakan secara mandiri tadi ya. Mengerti toh? Oke, kalau kalian mengerti silakan kerjain. Waktunya Ibu kasih 5 menit ya. Kalau ada kesulitan tanya di Ibu ya.
Sudah selesai toh? Waktu kalian juga sudah selesai. Nah sekarang ibu minta pasangan dari Ica dengan Intan untuk melakukan presentasi di depan kelas ya. Jadi anak-anak yang lain silakan perhatikan secara baik-baik ya, karena ketika teman kalian presentasi nanti sebentar kalian akan ibu berikan kesempatan kalian untuk bertanya atau memberikan sanggahan terhadap hasil presentasi dari teman kalian ya. Jadi ibu harap kalian juga memperhatikan secara baik. Silakan ini pasangan dari Ica dan Intan untuk melakukan presentasi. Waktunya 5 menit ya presentasinya. Silakan. Oke, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan dari Ica dan Intan. Jadi sekarang apakah ada dari anak-anak sekalian untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan? Ada? Nah, baik, kalau tidak ada, sekarang ibu akan memberikan penegasan untuk materi kita pada hari ini. Oke, baik, sekarang ibu akan menjelaskan tentang struktur tubuh jamur ya. Jadi dari hasil presentasi teman kalian Ica dan Intan ini sudah bagus ya. Mereka tuh menjelaskan tentang struktur tubuh jamur itu sudah bagus. Nah, di mana struktur tubuh jamur itu tersusun dari sel eukariotik ya. Di mana sel eukariotik itu dia tersusun dari zat kitin. Nah, zat kitin ini tuh dia mengandung polisakarida, tersusun dari polisakarida, dan di mana polisakarida ini mengandung nitrogen yang bersifat kuat tetapi dia tuh fleksibel ya. Nah, kemudian selain tersusun dari sel eukariotik itu, jamur itu juga tersusun dari sel yang memanjang atau tersusun dari benang yang memanjang yang disebut dengan hifa. Nah, hifa itu gambarnya seperti ini ya. Nah, kalau ada beberapa jenis jamur yang hifanya itu tuh dia tuh memiliki sekat. Nah, sekat antara hifa itu contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini sekat-sekatnya. Nah, jadi sekat antara hifa ini dia berfungsi untuk mengalirkan zat dari organel yang satu ke organel sel yang lain. Nah, jadi organel sel yang ada pada jamur itu merupakan organel mitokondria, ribosom dengan nukleus atau inti sel. Sedangkan ada beberapa jenis jamur yang tidak memiliki sekat, yang tak bersekat. Contohnya seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Nah, jadi jamur yang tidak memiliki hifa atau sekat itu disebut dengan asepta. Nah, sampai di sini anak-anak mengerti toh? Mengerti? Oke, baik, kalau kalian mengerti. Nah, sekarang tentang cara hidup jamur ya, cara hidup jamur. Nah, cara hidup jamur itu tuh berdasarkan cara dia memperoleh nutrisi ya. Jadi jamur itu tuh memperoleh nutrisi itu tuh dia mengambil makanan dari lingkungan atau habitatnya ya. Jadi berdasarkan cara memperoleh nutrisinya itu tuh jamur ini tuh dikelompokkan menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu jamur yang bersifat parasit atau saproba. Kemudian ada jamur yang bersifat jamur yang pertama itu jamur yang bersifat pengurai atau saproba. Kemudian jamur yang bersifat sebagai parasit, dan juga yang ketiga jamur yang bersifat sebagai simbiosis mutualisme. Nah, kalau jamur yang bersifat simbiosis bersifat pengurai atau saproba ini, dia tuh biasanya mengambil nutrisi dari sisa-sisa organisme yang sudah mati. Misalnya dia bisa hidup di sisa-sisa makanan, di pohon-pohon yang sudah mati, itu aja ditumpukan sampah. Nah, ini gambar yang jamur yang
bersifat ini pengurai atau saprobai. Ini jamur yang hidup pada sisa makanan ya. Nah, kemudian jadi jamur pengurai atau jamur saproba ini dia memiliki fungsi yang sangat penting ya bagi kelangsungan ekosistem, di mana jamur ini dia menguraikan hasil sisa-sisa organisme yang sudah mati dan menyerap unsur hara lalu dikembalikan ke dalam tanah. Nah, sampai di sini anak-anak mengerti toh? Mengerti? Oke. Nah, sekarang jamur yang bersifat parasit. Jadi jamur yang bersifat parasit ini dia mengambil nutrisi dari organisme yang ditumpanginya. Nah, jadi jamur yang parasit ini tuh dia tuh bersifat merusak atau patogen. Nah, contohnya itu seperti jamur yang menyebabkan panu pada kulit toh. Jadi dia itu kan kayak merusak sekali toh, kayak tidak mengganggu sekali dengan kita punya kulit toh. Sampai sini paham? Oke, baik. Yang berikutnya jamur simbiosis mutualisme. Nah, jamur simbiosis mutualisme ini dia juga menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Tetapi jamur simbiosis mutualisme ini dia memberikan keuntungan bagi pasangan simbiosisnya, di mana ketika jamur ini dia menyerap unsur hara dari menyerap unsur hara lalu memberikan kesuburan bagi tanaman yang ditumpanginya. Sampai di sini mengerti toh? Mengerti? Nah, jadi contohnya itu seperti ini. Jamur ini. Jadi jamur ini contoh-contoh jamur yang bersifat simbiosis mutualisme itu adalah jamur yang ini atau jamur. Nah, dia termasuk dalam golongan ini jamur Zygomysotae. Nah, baik, anak-anak sudah mengerti toh tentang cara hidup jamur. Nah, sekarang kita akan masuk pada habitat jamur. Jadi habitat jamur itu tuh bergantung dari cara jamur itu memperoleh nutrisi. Nah, tadi kan ibu sudah menjelaskan tentang cara hidup jamur itu kan ada 3 toh. Ada yang masih ingat? Padahal ibu baru menjelaskan. Ya, Intan silakan. Ya, terus bagus. Satu lagi apa? Ya, Intan ya. Nah, kita berikan tepuk tangan untuk Intan ya. Nah, jadi jamur itu yang sudah disebutkan oleh Intan itu sudah benar ya. Jadi dia tuh memang benar-benar memperhatikan apa yang ibu jelaskan tadi ya. Nah, jadi jamur itu tuh berdasarkan cara dia memperoleh nutrisi, jamur itu dibagi menjadi 3 toh. Yang ada jamur yang bersifat pengurai atau saproba, kemudian jamur yang bersifat sebagai parasit, dan juga ada jamur yang bersifat sebagai simbiosis mutualisme ya. Nah, jadi habitat dari jamur yang bersifat sebagai pengurai atau saproba itu tuh dia biasanya hidup di di mikroorganisme yang sudah mati. Misalnya seperti tadi toh pada sisa-sisa makanan, pada pohon-pohon yang sudah mati, itu contohnya. Bisa juga dia hidup pada tumpukan sampah ya. Atau pada saat musim hujan itu saat daerah kan lembab toh. Nah, ketika daerahnya itu lembab, maka jamur ini akan tumbuh subur di daerah tersebut. Nah, contohnya itu seperti jamur merang ya. Jamur merang ini dia akan biasa tumbuh subur ketika pada saat musim hujan ya. Kemudian di kuping ya. Jadi jamur kuping itu tuh biasanya kalau pada daerah dingin, dia biasanya hidup pada tanaman kopi yang sudah mati tuh dia akan tumbuh di situ ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian jamur yang bersifat parasit ya. Jadi jamur yang bersifat parasit itu tuh habitatnya itu tergantung dari kondisi inang yang ditumpanginya ya, atau organisme yang ditumpanginya. Misalnya dia bisa hidup di daerah kulit
seperti dia menimbulkan bercak-bercak putih yang disebut dengan panue, kemudian menyebabkan ketombe pada kulit kepala. Misalnya di daerah kepala ini dia terlalu lembab, makanya jamur akan tumbuh di daerah kepala sehingga menyebabkan ketombe. Oke, baik, sekarang kita akan masuki jamur Symbiosis mutualisme. Nah, jadi habitat dari jamur Symbiosis mutualisme ini dia biasanya berhabitat pada daerah-daerah ekstrim ya. Contohnya pada cuaca yang sangat panas maupun dingin, di bebatuan ataupun di kulit-kulit pohon. Nah, jadi ini contoh dari jamur yang Symbiosis mutualisme yang hidup di daerah bebatuan. Kemudian ini jamur Symbiosis mutualisme yang hidup di daerah pepohonan. Sampai di sini mengerti toh? Kalian paham toh? Oke, baik, kalau kalian paham. Nah, sekarang ibu minta salah satu dari kalian untuk siapa yang mau memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita pada hari ini? Ada yang mau? Kalau tidak ada yang mau, biar ibu tunjuk saja ya. Nah, kan dari tadi tidak ada yang mau memberikan kesimpulan. Ada? Oh, Cinta mau memberikan kesimpulan. Oke, silakan Cinta. Ya, baik. Bagus ya Cinta. Terima kasih untuk Cinta yang telah memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi ibu juga memberikan kesimpulan ya. Jadi jamur itu tuh kesimpulan kita pada hari ini, jamur itu tuh memiliki ukuran, ada dua ukuran ya, ada ukuran mikroskopis dan ukuran makroskopis. Nah, kemudian berdasarkan jamur memperoleh nutrisi, nah jamur itu kan dibagi menjadi tiga toh. Ada jamur yang bersifat sebagai pengurai atau saproba, kemudian ada jamur yang bersifat sebagai parasit, lalu ada jamur yang bersifat sebagai Symbiosis mutualisme. Kemudian kalau habitat jamur itu kan berdasarkan dari cara jamur tersebut memperoleh nutrisi. Tadi kan sama juga toh, ada tiga. Ada yang bersifat sebagai pengurai atau saproba, parasit, terus Symbiosis mutualisme. Sampai di sini paham toh? Oke, terima kasih kalau anak-anak sudah paham semua. Sekarang ibu mau memberikan kalian tugas ya. Nah, dari tugas ini nanti kalian lihat tugasnya di halaman 25 ya, di buku paket yang kalian pegang tuh. Nah, silakan kerjakan semua ya, supaya minggu depan dikumpulkan, lalu kita akan bahas secara bersama-sama ya. Sudah paham semua tuh tentang tugasnya pada hari ini? Sudah? Oke, baik, kalau sudah, nah sekarang ibu minta salah satu untuk pimpin kita doa pulang ya. Silakan. Intan ya, silakan pimpin doa. Oke, baik, terima kasih untuk partisipasi kalian semua. Selamat siang semua ya anak-anak.